Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu lagi di seri ke-18. Masih di the beginning. Cara bicara tentang pondasi dasar untuk semua materi kuliah, modul kuliah online, ya, kuliah bebas usia, bebas umur di www.kuliahwisatahati.com. Di seri ke-18 ini kita masih bicara seputar keikhlasan, ya. Seputar keridoan, seputar nanti kesobaran, seputar nanti ketawakalan, seputar nanti keihsanan gitu ya. Ya, kita nyambung yang episode ke-17, seri ke-17 soal keridoan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang anak ya kemudian disuruh nyapu, tapi dia bersungut-sungut, maka kita tahu bahwa ini anak tidak ridho menerima perintah. Ketika kemudian seorang anak murid, anak siswa, anak santri, kemudian dikasih PR, lalu kemudian dia merasa berat dengan PR itu. Atau kemudian seorang karyawan dikasih tugas, dipindahin ke tempat yang mungkin dia memang ada potensi tidak suka, lalu dia menunjukkan ketidaksukaannya, berarti dia tidak menunjukkan keridoannya. Dan dia sedang menunjukkan ketidakridoannya. Apalagi bila kemudian ada penentangan, ada kemudian raut muka, kemudian jatuh kata-kata, apalagi kemudian ditunjukkan dengan sikap gitu ya. Ada sesuatu yang dia lakukan untuk little bit. Ini adalah ya sedikit show off bahwa ini memang ngambek, misalkan mecahin piring, mecahin gelas, maka ketidakriduan itu malah berwujud menjadi kedurhakaan. Nauzubillah min dzalik, di kehidupan ini kita sering tidak berpikir tentang keridoan itu terhadap apa-apa yang Allah kemudian hidangkan pada kita. Ketika seorang ibu memasak, kemudian kita menunjukkan tidak suka dengan masakannya, berarti kita sedang tidak menunjukkan keridoan kita, dan sebaliknya kita sedang menunjukkan ketidakridoan kita. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami nih oleh kawan-kawan yang ikut betapa pentingnya soal keridoan ini. Apalagi kemudian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga menyabarkan diri, tidak ada yang dihidangkan oleh Allah kecuali itu semua baik, kecuali itu semua bagus, bahkan baik banget, bagus banget. Keridoan ini menjadi penting sampai-sampai kemudian dijadikan zikir pagi dan zikir sore. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, gitu kan? Kita minta sama Allah, ya kan? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepadamu ridhaka, ya. Keridoanmu, kesukaanmu, kesenanganmu kepada kami, seberapapun kami nyebelinnya, seberapapun kami ngeselinnya, ngecewainnya, durhakanya, ngelawannya, nggak patuhnya, nggak taatnya. Pokoknya ya Allah, maklumin aja, maafin aja, ampunin aja, minta. Tetap engkau jangan sampai enggak senang, jangan sampai enggak suka gitu kan. Bahkan kita nambahin kan, wa na'udzubika, dan kami berlindung padamu min sakhatika. Daripada apa? Daripada kebencianmu, ketidaksukaanmu, kemarahanmu gitu kan. Kecewaanmu, laknatmu, amarahmu, hukumanmu gitu. Wanar gitu. Dan juga dari kesusahan, dari kesulitan, dari persoalan, dari permasalahan, dari api neraka gitu. Pagi sore tuh kita baca doa begitu tuh. Ditambah lagi dengan apa? Raditu billahi rabba, ya Allah kami ridho padamu ya Allah. Engkau sebagai Tuhan kami. Raditu kita sebut, kita ridho billahi, nama Allah gitu ya. Rabba, sebagai Tuhan kami gitu. Raditu billahi rabba, sebagai Tuhan saya, Tuhan kita semua ya. Tuhan aku ya Allah, Tuhan kami gitu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam sebagai agama kami, agama aku ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya gitu kan. Dan Nabi Muhammad sebagai nabinya kami. Tapi apakah itu kemudian menjadi ucapan saja, ucapan belaka, padahal kita enggak ridho ya? Perjalanan waktu dan perjalanan hidup dan kehidupan ini menentukan. Kelihatan kok gitu kan. Tadi itu soal kemudian anak disuguhin makanan sama orang tuanya, sama ibunya, dia nggak makan, dia lebih suka jajan di luar. Kemudian akhirnya ibunya nggak mau masakin lagi. Padahal kita ridho, kita ambil, pokoknya yang bikin ibu kita seneng gitu kan.
Dan kita kalau namu ke rumah orang kan juga bismillah aja, jangan komen-komen dah, malah puji aja begitu. Biar yang punya rumah seneng gitu. Benar itu. Ketika kemudian kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa-mahasiswi ditegur kita redo, dibenerin kita redo, dikasih tahu kita redo, diomelin kita redo, dikeluarin juga kita redo. Oh, itu beda juga kok. Beda itu, bener beda. Ini nyambung ya yang ke 17 kemarin ya di episode ini. Kita ada nggak redo nih, dapat masalah kita nggak redo, hilang barang nggak redo, hilang uang nggak redo. Kita nyalain sana, nyalain sini, kita pusing, kita kemudian menganggap kita paling celaka, paling susah, paling ngelongso, paling miskin, paling nggak enak, paling nggak adil, paling nggak disayang, paling bermasalah. Wah, macam-macam itu loh. Seorang begitu buka pintu di pagi-pagi banget gitu kan, mau sholat subuh misalkan, motor hilang. Bagaimana? Kan dia nyebutnya raditu bilir robba. Ya ridho gitu kan, Allah sebagai Tuhannya. Itu apa sih maksudnya kan? Allah juga diantaranya kan pengatur, ya. Kemudian pengendali, yang bagi, yang narik, yang ngasih, yang ngambil, yang banyakin, yang ngedikitin, yang ngadain, yang ngilangin gitu kan. Yang nyenengin, yang nyusahin, yang gembirain, yang nyedihin. Kenapa nggak dipulangin ke Allah? Terus kita bilang begitu, kita hilang motor nih, kita langsung ridho gitu loh. Ya Allah, aku ridho nih, ya Allah. Gitu. Aku ridho, oh ya Allah. Iya dah, motor ini dari Engkau ya Allah. Tuh. Terus yang menghidangkan persoalan, yang menghidangkan kejadian, yang menghidangkan peristiwa, ngelihat kita ridho, dia ridho. Ya Allah, apa permintaanmu wahai hambaku? Kita bilang lah, seperti Nabi Allah Sulaiman bilang, nggak minta motor yang sama ya Allah, apalagi minta yang tahunnya bawah. Kalau emang kau berkenan, kasih mobil aja dah. Gitu. Kata Allah, iya aku senang. Aku senang memberimu sebagaimana kamu senang aku ambil. Boy, beda itu. Beda. Ini kan soal rasa ya, manajemen rasa sebenarnya. Ya, saya pernah bilang sama orang-orang, sama istri saya juga, sama Wirda Komikun Hafiz Aisyah. Wirda Komikun Hafiz Aisyah, saya kasih tahu gitu ya. Kenapa kemudian di sorga ada rasa bosan, rasa jenuh yang nggak ada. Jadi nggak ada itu namanya rasa bosan, rasa jenuh tuh nggak ada. Karena bisa jadi ada teknologi Allah di sorga nanti. Perasaan-perasaan itu tuh memang dihapus, dicabut. Gitu. Ya. Dimatiin, dihilangin. Jadi kemungkinan kemudian seorang manusia yang masuk surga itu jenuh, bosen tuh nggak ada karena dicabut. Ya, sedih, marah, kecewa, dongkol, ngiri, ngambek, bersungut-sungut, resah, khawatir, gelisah. Itu semua dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi penghuni surga, nggak tahu nih teknologinya kayak apa. Tapi secara dunia, ya kita bisa jawab hari ini. Ketika seorang yang sakit kepala minum obat tertentu, ya, yang mengandung sedikit saja endorfin, zat endorfin, ya, banyak tuh obat sakit kepala yang seperti itu. Itu dia tuh kayaknya seger gitu, ceria gitu. Jadi rupanya perasaan demi perasaan juga itu bukan lagi sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa diraba, tidak bisa dikejar gitu. Saya tahun 2014 ya kalau nggak salah direkomendasi oleh keluarga saya untuk kemudian ambil tindakan yang namanya pain management, manajemen rasa sakit. Jadi rasa sakit itu dikejar di otak itu sel-sel otak tuh saya lihat di layar monitornya operasi gitu ya, seperti rumput yang melambai-lambai gitu loh di biota bawah laut kan ada yang rumput yang melambai-lambai gitu kena gerakan air. Nah, itu dikasih stimulasi gitu, stimulus hingga kemudian dokter dari Jerman ya, waktu itu saya ditangani oleh dokter yang memang dari Jerman,
kelihatan gitu bahwa oh ini sel yang ini, nah sel yang itu tuh dimatiin, tak gitu. Sehingga di kemudian hari saya tidak merasakan sakit kepala, kecuali misalkan dosis sakit kepala yang melebihi yang biasanya saya terima gitu. Nah, baru dah berasa lagi sakit kepala. Tapi kalau biasa-biasa aja sakit kepala tuh udah enggak gitu. Nah, apakah kemudian tidak ada sakit kepalanya? Nah, ini masalah juga. Kalau bukan di surga kan jadi kagak asli. Karena tidak langsung dari sumbernya. Ini cuma soal pain management gitu. Tapi pain management itu jadi berguna untuk kemudian kita jadi melangkah ke depannya untuk kemudian siap-siap hidup dalam tatanan atau kemudian keadaan yang benar-benar siap buat hidup sehat. Itu kan. Jadi nggak cuman nggak cuman dihilangin rasa sakit lalu berhenti, ya bahaya juga. Nah, tapi ini menarik, ini tidak kena rasa sakit karena dicabut rasa sakit itu kan yang nyabut dokter pakai teknologi, bisa kayak gitu. Nah, saya taunya dari mana? Ya, bukan rasa pusing sakit kepala itu hilang, sebenarnya saya berasa nih sakit kepala pusing itu ketika kemudian tanda-tandanya saya terima, misalkan baca ngeblur ya, agak rabun dikit, kemudian bagian mata kanan saya mengecil, saya bilang oh ini saya lagi pusing nih, saya lagi sakit kepala. Tapi nggak ada rasa pusing dan sakit kepala karena di pain manajemenin itu. Nah, yang jadi menarik kan ketika Allah bilang kan misal ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, ya kan? Kalau kamu sekalian aku uji dengan serangkaian kesusahan A, B, C, D dan E. Ada 5 kategori ujian besar yang meliputi soal khauf, ya rasa, ju, kelaparan, ya kan? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, ya habis soal ladang usaha, ladang amal dan pekerjaan. Tapi kata Allah apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira buat mereka-mereka yang bersabar. Mereka-mereka yang kemudian ya percaya gitu bahwa Allah ini lagi menyiapkan yang terbaik. Allah lagi menyiapkan yang paling hebat. Allah lagi menyiapkan yang paling keren. Allah lagi menyiapkan yang paling oke. Allah lagi menyiapkan yang justru lebih baik, lebih bagus buat kalian semua. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Lalu kemudian Allah bilang apa? Wabasyir. Berikan kabar gembira. Ini kan kayak pain management gitu loh. Pain management kan ketika seseorang yang kehilangan pekerjaan lalu dia berani berbaik sangka, dia ridho. Ya Allah, bismillah lah. Aku percaya bahwa ini ada kebaikan nih. Aku ridho, aku senang. Aku nggak bakal kesel, nggak bakal marah-marah, nggak bakal kemudian kecewa, nggak bakal kemudian baperan, nggak bakal ngambek gitu. Ketika seorang kemudian keguguran, ketika seorang kemudian bercerai. Kalau kita ridho sesuatu yang memang menyenangkan biasa. Tapi ketika kita ridho dengan sesuatu yang kemudian membuat kita sulit, susah, menderita harusnya di atas kertas. Lalu kemudian kita bergembira. Ya bergembira betulan gitu kan. Senang betulan, suka betulan, itu loh. Itu. Keridoan gitu. Orang jualan, kita tahu nih jualan ini adalah ikhtiar bukan Tuhan. Ya, masalah nanti dapat duit dan enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai malamnya kita pulang juga enggak ada duit, enggak dapat duit. Terus kita bilang sama Allah sebagai zikir sore kita, raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho. Bener enggak tuh ridho? Iya. Buyur. Ikhlas aja udah. Seneng aja udah, sabar aja udah, tawakal aja udah. Gitu. Yakin udah Allah pasti akan memenuhi. Yakin Allah pasti akan kemudian ya memberi gitu. Nggak dapat duitnya langsung, mungkin Allah langsung pain manajemen. Dan bahkan pain manajemen yang Allah lakukan, manajemen rasa sakit, rasa kecewa, rasa nanti bakal sedih, bakal cemas, bakal khawatir, itu yang langsung kemudian diberesin sama Allah di pusatnya. Nah kan Allah bilang, kau buat apa duit? Buat bayaran anak. Oke, anakmu itu yang aku beresin. Aku uji kamu di warung kamu ini. Warung kamu ini nggak dapat duit. Gitu loh. Kau marah-marah di sini. Ya tapi emang Allah mah luar biasa sih. Kita marah-marah pun kadang-kadang urusan anak tetap aja diurusin gitu loh. Cuman kan akhirnya kita nggak happy gitu loh. Kita nggak bahagia, sempet nggak happy dulu, sempet cemas dulu, sempet kemudian marah-marah dulu gitu. Ketika kita pulang, apalagi istri nanyain gitu kan, dapat duit bang, dapat duit pak, dapat duit ya, dapat duit mas. Di situ kita langsung sewot tuh, enggak, gua dapat duit. Baru kemudian 2 hari kemudian anak kita ngabarin, Pak, alhamdulillah saya dibebasin dari ujian dan lain-lain. Kenapa?
Ya kepala sekolah bilang dia ada rezeki jadi dia aja yang tutup. Nah, tapi kan kita 2 hari itu udah terlanjur sedih, udah terlanjur kecewa, terlanjur merasa jadi orang susah, marah-marah sama kakak, sama ada yang kaya, ya marah-marah sama pemerintah, marah-marah sama mereka semua yang kemudian mendapatkan nikmat, ngelihat mereka tuh ngiri, sewot, benci, ya 2 hari lumayan kan? Berapa sel yang kemudian kehapus gara-gara kemudian kita nggak langsung enjoy, nggak langsung happy, nggak langsung fun, nggak langsung menikmati, kemudian bergembira dan bersenang-senang, rugi kan? Keridoan ini penting itu, penting. Kita dapat duit bisa nggak redo loh, cuma segini, aduh gimana ya Pak? Nggak redo tuh nggak senang. Maksudnya saya dapat lebih nih, ya gimana? Kita punya rumah kecil kalau redo jadi luas, jadi gede, rumah sempit jadi luas, rumah kecil jadi gede, rumah jelek jadi bagus. Ya, seorang yang meminta agar pindah ke pusat, dekat dengan pimpinan, kemudian malah dibuang ke pelosok gitu. Ketika dia redo di sono, dia ketemu jodohnya di sono. Oh ini mungkin hikmahnya kata Allah. Aku harus jemput dulu istri. Jadi begitu nanti ke pusat udah bawa istri. Dan ketika dilantik jadi pimpinan kelak beristri. Bahkan disaksikan nanti dengan anak-anak. Kan itu. Ya. Ternyata sampai sono jadi juragan desa. Wah. Masya Allah. Tadinya gak menghirup udara segar. Menghirup udara segarnya desa. Tadi gak ngeliat yang hijau-hijau. Ngeliatnya bangunan mulu. Ini sekarang ngeliat yang hijau-hijau. Bahkan sungai pun jernih. Nah kalau orang ridho mau kebuka aja tuh yang lain. Sallu ala Nabi ya Allah. Jadikan kami orang-orang ridho kepadamu ya Allah. Nih keridoan. Ridhoan. Sama kayak teman-teman. Mana nih udah ikut modul ini modul itu disuruh begini dulu. Ya nggak ketemu emasnya nih di beginning. Nggak ketemu emasnya nih di spirit. Nggak ketemu emasnya nanti di proses. Nggak ketemu emasnya nanti di giving. Nggak ketemu itu. Begitu kita ridho gitu kan kayak belajar silat, belajar kuda-kuda dulu. Lama belajar kuda-kudanya. Terus kita bilang, wah belajar silat begini doang. Belajar kungfu begini doang. Belajar karate begini doang. Gak taunya itulah pondasinya. Kalau pondasi udah kuat mah gampang belajar apa aja ya. Gitu. Kayak sekarang kan kita jadi tahu nih tentang keridoan. Oh nambahin kemarin episode 17 kan. Oh gitu. Masya Allah. Yaudah. Sampai ketemu ya. Makasih. Besok kita lanjutin insyaallah hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.